Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring mata pelajaran akuntansi dasar. Kali ini kita akan belajar tentang penyusunan laporan keuangan. Tapi sebelum itu silahkan persiapkan terlebih dahulu buku pelajaran akuntansi dasar kalian, buku catatan, alat tulis, dan cari posisi yang nyaman untuk belajar. Kalau sudah, mari kita langsung lanjut ke materinya. Oke, laporan keuangan. Kita langsung masuk ke materinya. Sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit mengenai laporan keuangan di video sebelumnya ya, yang video materi penyusunan neraca lajur. Jadi ini saya ulangi sedikit lagi tentang apa itu laporan keuangan. Masih ingat? Ya, laporan keuangan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap kegiatan perusahaan yang dilakukan selama periode tertentu. Laporan keuangan dalam sebuah bisnis itu merupakan hal yang penting, hal yang sangat penting yang harus dibuat secara rutin dan kontinu. Tujuannya untuk apa sih? Kenapa harus dibuat secara rutin? Karena laporan keuangan itu menyediakan informasi yang menyangkut kinerja, posisi keuangan, perubahan modal yang bermanfaat bagi sejumlah besar pebisnis dalam mengambil keputusan. Nah, berdasarkan tujuan yang saya sebutkan tadi, berarti ada beberapa komponen yang harus ada pada laporan keuangan. Komponennya yaitu laba rugi, perubahan ekuitas atau perubahan modal, neraca atau posisi keuangan, dan arus kas. Nah, keempat komponen ini tuh apa dan bagaimana cara menyusunnya? Kita bahas satu persatu ya, mulai dari laporan laba rugi. Sebelumnya ingat kembali bahwa indikatornya laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi beban, berisi akun-akun nominal. Jadi tidak boleh ada akun-akun selain akun nominal di dalam penyusunan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini nanti yang kita akan buat pertama kali atau kita susun pertama kali sebelum menyusun laporan-laporan yang lain. Di laporan laba rugi ini kita dapat melihat laporan hasil operasi sebuah entitas atau perusahaan selama periode tertentu. Nah, penyusunan laporan laba rugi sendiri itu ada dua bentuk format yang bisa kita pilih. Yang pertama, bentuk tunggal atau yang namanya single step. Kemudian yang kedua, bentuk ganda atau multiple step. Kalau bentuk tunggal itu, pendapatan yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam satu kelompok, dan semua beban yang digunakan selama operasi perusahaan juga diklasifikasikan ke dalam satu kelompok. Sementara yang bentuk ganda atau multiple step, jumlah pendapatan usaha dan beban usaha serta pendapatan di luar usaha dan beban di luar usahanya masing-masing diklasifikasikan dalam satu kelompok. Nah, agar lebih jelasnya mari kita lihat langsung ke format laba ruginya seperti ini. Nah, yang sebelah kiri ini adalah bentuk tunggal, kemudian yang sebelah kanan ini laporan laba rugi bentuk ganda. Ingat kembali kalau menyusun laporan keuangan kita tulis dahulu KOP-nya, perusahaannya namanya apa, kemudian laporan apa, dan periodenya kapan. Di sini PT XXX ya untuk contoh format saja. Nah, kalian lihat yang di laporan laba rugi bentuk tunggal, ini pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha digabung jadi satu. Dan beban usaha serta beban di luar usaha juga digabung menjadi satu. Sementara yang dibentuk ganda itu dipisah. Pendapatan usahanya sendiri yaitu terdiri dari pendapatan jasa di sini. Ini. Serta beban usahanya itu juga sendiri. Semuanya isinya hanya beban usaha. Ini ada beban gaji sampai dengan beban lain-lain. Sementara yang pendapatan atau beban di luar usaha bagaimana? Ini dikelompokkan menjadi satu sendiri di bawahnya.
pendapatan bunga sama beban bunga itu adalah pendapatan dan beban di luar usaha. Kalau sudah memasukkan akun-akun pendapatan dan beban, nanti kita akan peroleh yang namanya laba bersih. Jangan lupa kalau pendapatan dikurangi beban itu merupakan laba sebelum pajak. Jadi belum dikurangi dengan pajak. Maka dari itu harus dikurangi dulu dengan pajak penghasilannya berapa, baik di single step maupun multiple step juga dikurangi dengan pajak penghasilan, baru diperoleh laba bersih. Oke, lanjut. Supaya lebih jelas lagi, ini saya ilustrasikan kalau kita sudah menyusun neraca lajur, maka nanti dalam membuat laporan laba rugi kita tinggal memindahkan saja formatnya. Di neraca lajur kan kita sudah pindahkan akun-akun nominalnya ke kolom laba rugi. Kemudian di format laba ruginya kita tinggal tulis saja pendapatannya berapa, ditulis pendapatan jasa. Nah, ini nominalnya ambil dari neraca lajur. Ada 8.810. Kemudian beban-bebannya juga ini saya ambil dari neraca lajur. Beban sewa sampai dengan beban penyusutan peralatan semuanya sudah tinggal kita pindahkan ke format laporan laba ruginya. Nah, jumlah bebannya jangan lupa ditulis jumlah beban. Ini nominalnya juga sama ya, sama dengan yang ada di neraca lajur. Kemudian selisihnya antara pendapatan dan jumlah beban diperolehlah laba perusahaan, yaitu sebesar 4.130. Oke, selanjutnya setelah kita menyusun laporan laba rugi, kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Jadi hasil laba ataupun rugi yang didapatkan dari laporan laba rugi selanjutnya akan digunakan untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Sebelumnya kita lihat dulu unsur-unsurnya dalam laporan perubahan ekuitas itu apa. Yang pertama ada modal awal, kemudian laba atau rugi, yang ketiga prive, dan modal akhir. Oke, kita lihat di formatnya. Yang atas ini adalah laporan laba rugi. Nanti kita akan jadikan referensi dalam menyusun laporan perubahan ekuitas ya. Kemudian yang sisi kiri bawah, kanan bawah ini adalah laporan perubahan ekuitas. Langkah-langkah menyusun laporan perubahan ekuitas itu pertama sama seperti laporan laba rugi, tulis dahulu judulnya yang terdiri dari nama perusahaan, di sini Laundry Wangi, nama laporan perubahan ekuitas, kemudian periode laporannya, di sini periode yang berakhir 31 Desember 2015. Selanjutnya kamu tuliskan modal awal pada baris pertama. Modal awal ini ambil dari kolom neraca pada neraca lajur atau neraca saldo disesuaikan. Setelah itu, tuliskan laba yang didapatkan dari laporan laba rugi. Ambil dari laporan laba rugi Laundry Wangi, labanya diperoleh 4.130.000. Ini tuliskan di bagian laba di laporan perubahan ekuitas. Kemudian tuliskan prive atau pengambilan pribadi pemilik. Saldo akun prive ini diperoleh dari kolom neraca pada neraca lajur atau neraca saldo disesuaikan. Kalau memang pengambilan privenya tidak ada atau kosong, atau selama periode waktu akuntansi itu tidak ada pengambilan pemilik, jadi dikosongi saja pengambilan privenya. Selanjutnya, kamu hitung kenaikan modalnya berapa, yaitu laba dikurangi dengan pengambilan prive. Setelah itu, kamu bisa menuliskan modal akhirnya, yaitu modal awal ditambah dengan kenaikan modal. Di sini diperoleh angka sebesar 54.130.000. Yang ketiga yang harus kamu susun adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, sama seperti laporan laba rugi, neraca itu
ada dua bentuk. Yang pertama bentuk skontro, yang nomor 1 ini kurang ya, maaf. Yang kedua adalah bentuk stafel. Kalau yang bentuk skontro ini neracanya terdiri dari dua sisi. Sisi kanan itu tempat untuk aset dan sisi kiri itu tempat untuk kewajiban dan modalnya. Kemudian kalau yang bentuk stafel itu neraca yang penyusunannya berurutan dari atas ke bawah. Dimulai dari aset, lalu dilanjut di bawahnya kewajiban, dan di bawahnya lagi ekuitas. Lebih lanjutnya, kita lihat formatnya secara langsung. Ini dia. Ini yang bentuk skontro dulu. Kalau langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, tuliskan dulu judulnya. Kemudian nama laporannya apa. Kemudian mengutip saldo-saldo akun real yang terdapat pada kolom neraca ataupun neraca saldo disesuaikan. Lalu menyajikan secara urut akun-akun real mulai dari aset terlebih dahulu, kemudian kewajiban, dan diakhiri dengan ekuitas. Nah, ini bedanya sama laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi itu kamu menyusunnya berdasarkan akun nominalnya saja. Kalau yang di laporan posisi keuangan hanya ada saldo-saldo akun real. Yang bentuk skontro di sisi kiri ini adalah aset, sisi kanan kewajiban dan ekuitas. Yang aset dikelompokkan masing-masing ada aset lancar dan aset tetap. Yang aset lancar ada kas, piutang usaha, perlengkapan, dan asuransi dibayar di muka. Kemudian yang aset tetapnya ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian kewajiban dan ekuitasnya yang sebelah kanan ada kewajiban lancar terdiri dari utang usaha dan utang gaji, kemudian kewajiban jangka panjang terdiri dari utang hipotek. Nah, modelnya ini kamu nominalnya ambil dari laporan perubahan ekuitas. Lalu ini yang bentuk stafel, dia disusun dari atas ke bawah secara berurutan mulai dari aset, kewajiban, dan modal. Di sini aset dulu yang ditulis. Aset yang paling atas, kemudian kewajiban, dan modalnya. Kalau yang tadi itu disusunnya dalam dua sisi, menjadi dua sisi. Kalau yang ini disusunnya dari atas ke bawah. Oke. Ini saya ilustrasikan dengan neraca lajurnya. Ini adalah kolom neraca lajur yang sebelumnya sudah kita buat dengan memindahkan semua saldo akun real ke kolom neraca. Ini yang saya pakai adalah neraca bentuk stafel karena menyusunnya itu dari atas ke bawah mulai dari aset sampai dengan ekuitas. Di sini kamu tulis dulu judul, nama laporan dan periodenya, kemudian tulis semua akun-akun real mulai dari aset lancar, aset tetap, kewajiban lancar, dan ekuitas secara urut sesuai dengan yang sudah kamu susun di neraca lajur. Aset lancar ada kas, perlengkapan, kemudian sewa dibayar di muka. Aset tetapnya ada akumulasi penyusunan peralatan. Kewajiban lancarnya ada utang usaha dan utang gaji. Dan ekuitasnya adalah modalnya yang diperoleh dari laporan perubahan ekuitas. Kalau kamu sudah tulis akunnya dan nominal saldonya, kamu jumlahkan aset lancarnya berapa, jumlah aset tetapnya berapa. Kemudian jumlahkan kembali menjadi total aset. Sama dengan aset, kewajiban dan ekuitas juga sama. Kewajiban kamu totalkan jumlah kewajibannya berapa. Kemudian modalnya kamu tulis yang kamu ambil dari laporan perubahan ekuitas. Ini adalah persamaan dasar akuntansi ya. Jadi aset itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di sini kamu bisa lihat kalau total aset
dan total kewajiban plus ekuitas itu nominalnya sama. Nah, agar kamu lebih lancar lagi dan lebih jelas lagi tentang menyusun laporan keuangan, silahkan kerjakan untuk latihan membuat laporan keuangan. Kerjakan kegiatan 11.2, ini adalah laporan laba rugi. Bentuk laporannya bebas, kamu boleh memilih salah satu antara bentuk tunggal atau bentuk ganda, pilih salah satu saja. Kemudian kegiatan 11.3 ini laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang ketiga, kamu susun neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu kegiatan 11.4 di halaman 242. Ini juga sama bentuk laporannya bebas, kamu boleh pilih salah satu antara bentuk kontrol dan bentuk stafel. Dengan kamu latihan, kamu nanti akan lebih mengerti bagaimana menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.